Langsung saja saya akan memperdalam informasi ini dengan Kompol Jun Nurhaida, Kapolsek Ciputat. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Jun Nurhaida. Ya, dan sebelum saya ke Kapolsek Ciputat, terlebih dahulu mungkin saya akan berbincang dengan Bapak Tulus Abadi dari YLKI di sini. Pak Tulus, selamat malam. Ya, selamat malam Ya. Mbak Caca. Pak Tulus, kisru antara kurir dan juga pembeli ini kemudian bertambah lagi ya. Dan yang terbaru saat ini terjadi di Tangerang Selatan. Sebenarnya kalau Mas Tulus melihatnya seperti apa? Karena kalau kita lihat banyak komentar, banyak yang mengatakan ya banyak juga nih pembeli-pembeli nakal sehingga pada akhirnya kurir dijadikan tempat pelampiasan. Ini bagaimana Pak Tulus? Pertama, pada dasarnya konsumen berhak mengajukan keberatan atas pelayanan sebuah pembelian online, tetapi memang cara penyampainya sangat tidak benar ya, karena melakukan ancaman-ancaman yang sifatnya pidana dan sudah menjurus pada tindakan kriminal. Ini yang saya kira tidak dibenarkan dari sisi apapun. Nah, ini persoalannya memang kita lihat dari sisi hulu, di mana tingkat literasi masyarakat sebenarnya terkait dengan belanja online itu belum baik. Ya, artinya masyarakat ketika belanja memang hanya memperhatikan apa yang dibeli dan kemudian tarifnya berapa, tapi tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku secara umum. Dan kemudian tidak membaca bagaimana mekanisme komplain kalau terjadi ketidakpuasan atau ketidakcocokan terhadap barang yang dia terima. Nah, ini mestinya dipahami dulu, baru kemudian melakukan transaksi. Nah, ini yang tidak terjadi seperti itu. Dan kedua, pihak online seller atau pedagang online itu dan juga platform digitalnya sendiri, saya kira juga kurang informatif di dalam memberikan satu syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dibaca oleh konsumen. Nah, ini artinya ada persoalan dulu, persoalan tengah dan persoalan hilir yang kemudian berimplikasi kepada perilaku konsumen yang tidak sebenarnya dan kemudian mengancam seorang kurir dengan sistem COD. Nah, ini kan sebenarnya memang dengan belanja online itu ada banyak pihak yang terlibat di dalam proses pembelian dan pengiriman. Dan tentu ini yang belum dipahami secara utuh. Baik. Bahwa ada mekanisme sendiri di dalam upaya melakukan keberatan itu. Baik, ditahan dulu Pak Tulus. Sekarang saya akan berbincang dengan Kapolsek Ciputat, Ibu Kompol Jun Nurhaida. Selamat malam, Bu Kapolsek. Selamat malam, Ibu Jun Nurhaida. Selamat malam, Ibu. Ya, Ibu, dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaku atau pembeli dalam hal ini, sebenarnya mengapa sih ya sampai harus marah-marah begitu hebatnya, sampai kemudian mengancam dengan senjata tajam, ini seperti apa, Bu? Jadi mungkin begini ya, Mbak. Ketika barang yang dipesan oleh konsumen atau pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan, dengan spontanitas dia langsung marah kepada kurir dan meminta uang untuk dikembalikan karena ketika barang itu diantar dia sudah terlanjur untuk membayar sebesar 85.000 dan pada saat dibuka barang tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan. Sebenarnya pembeli ini membeli apa, Bu, dan seller atau penjual yang di mana barang ia beli itu memang terpercaya, sudah ditelusuri kah, Bu? Jadi barang itu dibeli melalui akun Facebook tanggal 23 dan kemudian barang itu datang 2 hari kemudian dan barang itu tidak sesuai dengan yang dipesan. Tidak sesuainya apa, Bu? Apa isi paket yang pembeli terima? Baik, waktu itu dia pesan berupa jam tangan, ternyata paket yang datang adalah bungkus rokok yang isinya tidak ada. Oke, nah yang memvideokan peristiwa ini sebenarnya sang kurir kah? Yang memvideokan adalah sang kurir, kemudian dia bercerita kepada temannya di grupnya mereka sendiri, kemudian teman-temannya itu langsung
memberikan informasi ke yang lainnya. Dan juga kepala cabang yang ada di Cempaka Putih, Ciputat Timur, menanyakan kepada si korban bahwa benar kejadian itu terjadi dan langsung viral. Baik. Video yang didapat dan juga bisa Anda saksikan ini pemirsa dan juga Ibu Jun itu kan hanya beberapa detik durasinya. Sebenarnya sebelum video ini direkam juga ada percekcokan mungkin lebih hebat lagi antara pelaku dan juga kurir, Bu? Ya, betul. Jadi ketika si kurir datang ke lokasi, kemudian si konsumen atau pembeli langsung membayar 85.000 kepada si kurir. Tapi tidak jauh dari lokasi si kurir berpergi, kemudian saat itu juga si konsumen langsung membuka paket yang dia terima. Ternyata tidak sesuai, kemudian dia teriak memanggil si kurir untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan. Terjadi cekcok mulut, kemudian si konsumen ataupun si pelaku ini langsung masuk ke dalam, mengambil samurai yang ada dipajang dalam rumahnya, dengan spontanitas mengayunkan senjata tajam ke arah korban. Ada pemukulan, Bu? Tidak ada pemukulan, hanya mengancam saja. Oke. Nah, sebenarnya pelaku ini kan diketahui sudah meminta maaf, begitu ya, Bu ya? Betul, Mbak. Oke. Nah, kasusnya ini akan dilanjutkan atau bagaimana, Bu? Sementara perintah dari Kapolri kan bahwa hukum yang seharusnya akan dilakukan adalah restoratif justice. Baik. Sampai saat ini untuk kasusnya masih dalam penyidikan. Nanti kalaupun misalnya nanti pelapor mau untuk mencabut laporannya, nanti kita akan lihat untuk penyidikan selanjutnya. Antara pelaku dan pelapor atau juga kurir di sini sudah dipertemukan, Bu, upaya mediasi? Untuk bertemu belum, tapi sudah dilakukan pemeriksaan ataupun BAP terhadap pelapor atau kurir dan juga kepala cabang yang ada di wilayah Ciputat Timur. Oke, Bu Kapolsek, ada sempat pernyataan dari pelaku yang begitu menggelitik ketika ia mempertanyakan bahwa kurirnya dikatakan mencurigakan ini, Bu. Sebenarnya penelusuran dari polisi mengenai penjual dalam hal ini barang yang dijual dan diterima oleh pelaku ini kan memang sangat tidak sesuai, dan juga kurir yang mengantarkan barang ini bagaimana pemeriksaannya? Baik, kalau untuk kurir sendiri pada saat pemeriksaan dia menyatakan bahwa dia tugasnya hanya mengantar barang saja, dia tidak tahu isinya apa, dan nanti untuk berikutnya kita akan telusuri untuk awal barang itu, penjualnya siapa, dan kemudian barang itu diterima dari mana. Oke, ditahan dulu Ibu Kapolsek, mungkin saya ke Pak Tulus. Pak Tulus, sebenarnya kalau masalah ini dalam hemat Pak Tulus, bisakah kemudian ini tidak terjadi kalau mungkin ada pengetatan antara penjual dan pembeli juga ya Pak Tulus ya, sehingga banyak juga penjual-penjual yang tidak nakal, sehingga pada akhirnya orang yang pertama kali ditemui oleh pembeli yakni adalah kurir ini yang pastinya menjadi sasaran, bagaimana? Ya, sebenarnya ini memang titik lemah dari sistem COD sendiri ya, karena sebenarnya kan pada dasarnya ini belanja online ya, belanja daring, tetapi kemudian pembayarannya konvensional. Jadi di satu sisi belanjanya secara digital, tapi pembayarannya secara konvensional. Idealnya kalau belanja secara digital, secara daring, pembayarannya juga secara daring. Itu untuk menghindari terjadi konflik yang tidak produktif bagi konsumen. Pak Tulus. Cuma memang kalau lihat keterangan dari Bu Kapolsek tadi kan memang di satu sisi konsumen sangat marah karena ternyata isinya bukan sesuatu yang dia pesan dan kemudian sudah kadung membayar. Sementara terjadi percekcokan antara kurir dengan konsumennya. Yang sebenarnya memang harusnya dia komplain ke pedagangnya, tetapi ini saya lihat belanja ininya lewat Facebook ya, lewat media sosial. Nah, kalau kita lihat memang potensi terjadinya penipuan kalau kita belanja online itu adalah di media sosial. Karena apa? Karena tidak jelas lembaganya dari mana, di mana, dan siapa yang mengawasi, kecuali media sosial dari perusahaan yang sudah ternama. Tapi kalau itu perusahaan yang tidak jelas, personal, nah itu yang kemudian potensi untuk terjadinya penipuan memang besar. Karena dari data pengaduan di kami, 33%
barang yang dibeli konsumen secara online itu tidak sampai ke tangan konsumen. Nah, ini memang mayoritas adalah transaksi melalui media sosial, ya bukan melalui platform digital yang sudah resmi. Nah, oleh karena itu memang perlu kehati-hatian bagi konsumen saat belanja secara online lewat media sosial, apapun media sosialnya. Oke, nanti sesaat lagi saya akan bertanya kepada Pak Tulus dan juga Ibu Kapolsek karena Polsek Ciputat akan mendalami penjual-penjual nakal yang pastinya menjadi awal dari peristiwa ini terjadi. Dan mungkin dari YLKI apa yang akan dilakukan supaya peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi usai jeda berikut.